Halo sahabat tani, jumpa lagi di channel Petani Malang Selatan. Hari ini tanggal 13 Oktober 2024 dan tepatnya sekarang masih pukul 5 pagi atau hampir setengah 6 ya. Hampir setengah 6 dan cuacanya cerah. Setelah kemarin malam atau tadi malam itu turun hujan yang cukup deras teman-teman di daerah saya gitu. Nah, beberapa hari terakhir di setiap malam itu memang sudah mulai turun hujan. Ya, mungkin ini adalah pertanda bahwa sebentar lagi kita akan memasuki musim hujan. Dan itu suatu kabar yang gembira ya untuk kita para petani cabai, karena tidak perlu melakukan pengocoran untuk membasahi tanah ya. Jadi mulai turun hujan dan itu kabar yang baik untuk kita. Untuk mengurangi pekerjaan lah, melakukan pengocoran pada tanaman cabai kita. Nah, kegiatan saya pagi hari ini teman-teman, saya akan melakukan penyepraian untuk yang ke-8 kalinya untuk cabai rawit yang sudah berusia 50 hari setelah tanam, yang di sebelah utara sana ya. Kalau yang di belakang saya ini masih usia sekitar 20 harian ya, lebih tepatnya saya lupa, tapi ada catatannya. Nah, nanti kalau yang ini mungkin perawatannya akan saya lakukan esok hari untuk memupukannya yang pertama. Nah, untuk yang usia 50 hari setelah tanam itu kita sudah melakukan pemupukan 2 kali, dan rencananya esok hari juga kita akan melakukan pemupukan yang ketiga. Tetapi untuk video kali ini teman-teman, saya akan berbagi kegiatan saya untuk penyepraian tanaman yang usia 50 hari setelah tanam. Nah, untuk insektisidanya apa saja yang akan saya pakai, termasuk fungisida dan nutrisinya, tonton video ini sampai habis, barangkali bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Nah, tapi sebelumnya teman-teman, kita akan lihat dulu kondisi tanaman cabai rawit saya. Nah, ini dia kondisi cabai rawit kita yang sudah berusia 50 hari setelah tanam. Sudah mulai banyak cabang ya teman-teman. Dan sudah bawa bakal buah, dan alhamdulillah kebanyakan buahnya atau bunga-bunganya itu double-double ya. Nah, ini kita rawat supaya lebih maksimal lagi ke depannya. Kondisinya seperti ini. Sebenarnya untuk penanamannya kita itu nggak barengan teman-teman. Ada yang sudah 50 hari setelah tanam, ada yang masih sekitar 40 harian. Tetapi ini saya anggap usia 50 hari setelah tanam supaya perhitungannya lebih mudah. Nah, kegiatan saya hari ini itu masih hampir sama seperti penyepraian sebelumnya ya. Kita akan menanggulangi hama ulat ya. Bisa dilihat ini ada berlubang. Ini ulat peninggalan dari bawang daun saya ini ya teman-teman. Di musim kemarau memang ulat itu merajalela ya. Semoga dengan datangnya turun hujan dan yang menandakan sudah mulai musim hujan ya. Semoga ulat-ulatnya nanti bisa lebih terkendali ya teman-teman. Kemudian selain itu kita juga akan kembali melakukan perawatan untuk tungau. Ini cukup bandel sekali ya. Ini sudah 3 kali penyepraian, masih tungaunya masih tetap ada banyak ya teman-teman. Ini akan kita cegah nanti dengan insektisida berbahan aktif piridaben. Ini juga ya teman-teman. Nanti untuk dosisnya kita tambahkan. Nah, ini contoh daun yang sudah sembuh dari tungau. Ini bekas keriting juga ya teman-teman, tetapi sudah mulai sembuh, pertanda terubusannya ini mulai muncul ya. Pucuk daunnya mulai muncul kembali, mulai mekar kembali. Ya, ini tanda-tanda cabai rawit kita mulai sehat ya dari tungau. Ini juga. Nah, tetapi kita perlu memberikan insektisida lagi ya teman-teman, supaya lebih bebas dari tungau, karena masih cukup banyak juga ya yang terserang tungau ya teman-teman. Nanti kita tambahkan beberapa nutrisi juga supaya lebih cepat dalam penyerapan unsur haranya
Selain itu juga lebih cepat dalam memulihkan kondisi daunnya. Nah seperti ini ya, buahnya double-double ya teman-teman. Semoga nanti bunganya tidak rontok dan nanti bisa lebat. Jadi kemarin di kolom komentar ada yang tanya, Mas kok tunasnya itu bisa tumbuh banyak ya, punya saya kok hanya 1-2 aja tunasnya. Nah ini mungkin sedikit menjawab ya teman-teman. Kalau dari sepengalaman saya itu tunas airnya kok bisa banyak ini karena di mulai awal tanam itu saya teter ya istilahnya, atau terus saya berikan pupuk fosfat ya di 3 pengocoran berturut-turut di usia 5, 10, dan 15 hari. Nah pupuk fosfat itu efektif untuk menumbuhkan tunas-tunas baru ya teman-teman, terutama di masa-masa awal fase vegetatif atau masa awal tanam. Nah mungkin bagi teman-teman yang masih ada problem di pertunasan, mungkin bisa dicoba cara saya ini ya teman-teman. Nah, sekedar informasi, tanaman cabai saya di lahan kedua ini total ada 7.000 pohon, tetapi penanamannya tidak barengan ya. Yang sebelah utara ini total keseluruhannya 5.500 pohon. Kemudian yang di sebelah selatannya ini 1.500 pohon. Kenapa kok nggak barengan? Karena sebelumnya ini adalah lahan untuk penanaman kacang panjang. Kemudian kacang panjangnya habis, kita bongkar lalu kita tanami cabai rawit juga. Kondisinya seperti ini ya teman-teman. Walaupun ada beberapa hama, tetapi kondisinya masih subur dan sehat ya, masih cukup hijau. Dan juga kebanyakan bakal buahnya itu double-double ya teman-teman. Nah tapi tentu ini nanti akan terus kita rawat, mulai dari pemberian nutrisinya, insektisidanya terutama, sama fungisidanya. Terlebih sekarang sudah mulai musim hujan ya. Untuk metode yang saya tanam ini, yang saya pakai ini, saya menggunakan metodenya Mas Udin. Mungkin teman-teman yang mau belajar bisa terus pantau video-video saya. Kita bisa belajar bareng ya teman-teman. Yang saya rasa metode tanamnya Mas Udin ini memang sangat efektif, sangat bagus sekali. Karena sudah saya buktikan beberapa kali ya teman-teman. Kalau pertumbuhannya memang sangat baik. Nah ini pemasangan ajirnya masih belum selesai. Ini saya pasang 2 lanjaran atau 2 ajir dari 3 pohon, karena memang ajirnya kurang ya. Mungkin kalau kita sudah ada ajir baru kita rapetin ya teman-teman. Untuk perawatan pohonnya, nanti pertunasannya ini tidak saya rempel ya teman-teman. Semua tunas yang tumbuh itu akan saya rawat. Nah yang akan saya rempel nanti cuman daun yang bagian bawah ya. Yang bagian ini nanti di bawah cabang Y pertama itu semua akan saya rempel. Ketika cabenya sudah setinggi mungkin 1 meter, akan saya rempel. Tujuannya supaya sirkulasi udara yang di bawah bedengan atau bawah tanaman ini bisa bebas ya teman-teman. Nanti tanamannya kita cegah supaya tidak lembab. Sejauh ini untuk virus bulenya itu bisa dihitung jari ya. Kemungkinan tidak ada 5%, hanya beberapa tanaman saja. Kemudian untuk kelayuannya 0%, semuanya tumbuh dengan baik ya teman-teman. Nah langsung saja kita masuk ke insektisida, fungisida, dan nutrisi yang akan saya pakai. Nah ini dia adalah bahan-bahan yang akan kita pakai penyepraian kali ini ya sahabat tani. Jadi ini ada insektisida, fungisida, dan nutrisinya. Untuk insektisida yang pertama saya pakai Samit 135 EC. Ini bahan aktifnya Pyridaben. Ini sangat efektif sekali
untuk pencegahan dan pemusnahan hama tungau dan trip ya teman-teman. Nah ini nanti kita pakai rutin sampai kiranya semua hama tungaunya itu hilang. Untuk berikutnya saya pakai Texodon. Ini bahan aktifnya emamectin benzoat. Ini efektif untuk hama ulat ya, ulat bor atau ulat-ulat yang besar. Ini karena tanaman cabai kita ini kita tumpang sarikan dengan bawang daun yang sekarang musimnya hama ulat. Nah kita spray pakai ini untuk antisipasi supaya ulatnya ini bisa mati. Nah kemudian untuk fungisidanya saya pakai 2 fungisida ya teman-teman. Yang pertama fungisida kontaknya saya pakai Mancozeb. Ini mereknya Narcozeb. Teman-teman bisa pakai yang merek yang lain, yang penting bahan aktifnya sama. Ini fungisida kontak. Kemudian untuk sistemnya saya pakai Cabriotop. Cabriotop ini bahan aktifnya Pyraclostrobin dan juga metiram 55%. Nah ini efektif untuk pencegahan berjak daun dan juga busuk batang dan busuk daun. Nah kemudian kita masuk untuk nutrisinya. Nutrisi yang pertama saya pakai unsur mikro. Ini saya pakai mereknya Menyan Madu. Ini kandungannya ada boron, kemudian kalsium, kemudian tembaga, besi, magnesium, mangan, nikel, seng, dan molibdenum. Ini lengkap ya teman-teman. Jadi unsur mikro ini selalu saya pakai sebenarnya pada fase vegetatif. Itu untuk memperbaiki sel-sel tanaman yang rusak ya, terserang penyakit dan hama. Contoh tadi tanaman saya ini terserang hama ulat, banyak daun yang berlubang. Maka dengan pemberian unsur mikro ini nanti insya Allah daunnya akan cepat pulih, yang berlubang nanti bisa menutup. Kemudian cabai saya juga terserang tungau ya, daunnya keriting ke bawah, ada juga yang udah rontok. Maka dengan pemberian seperti ini nanti tunas-tunas baru akan muncul, daun-daun baru juga akan muncul. Selain itu unsur mikro ini juga bisa membantu mempercepat tumbuhnya bunga ya, jadi sebagai perangsang bunga. Berikutnya untuk nutrisi yang saya pakai adalah Fukia. Ini bahan aktifnya Paclobutrazol ya. Jadi bahan aktif azol ini sangat efektif untuk merangsang pembungaan. Jadi bunganya supaya banyak tumbuh gitu, banyak yang muncul di setiap ruas-ruasnya. Kemudian golongan azol juga efektif untuk memperpendek ruas atau memperpendek cabang. Nah kalau mungkin tanaman teman-teman yang cabangnya atau ruasnya panjang-panjang, nah supaya lebih pendek atau dipendekkan, yang otomatis kalau ruasnya pendek-pendek nanti akan bawa banyak cabang dan bawa banyak lebih banyak buahnya gitu kan. Bisa pakai Paclobutrazol, saya pakai yang Fukia. Ini juga ada ZPT-nya teman-teman, atau zat pengatur tumbuh. Berikutnya untuk nutrisi yang saya pakai MKP atau monokalium fosfat. Ini kandungan fosfatnya 52% dan kaliumnya 34%. Ini juga sama ya teman-teman, untuk merangsang pembungaan dan juga untuk mempertebal buahnya. Jadi buahnya nanti lebih padat, lebih berisi. Sama halnya untuk nutrisi berikutnya yakni Kalinet. Ini juga untuk memberikan bobot pada buahnya. Jadi bunga yang sudah jadi buah, kemudian pertumbuhan buahnya nanti bisa lebih cepat besar dengan pemberian Kalinet ini. Nah untuk nutrisi yang terakhir saya pakai asam amino POC ya. Ini buatan saya sendiri, fermentasi yang sendiri. Ini nanti tetap saya berikan mulai awal sampai akhir ya, mulai awal tanam sampai panen. Nah teman-teman juga bisa pakai asam amino ini dari merek-merek yang sudah ada di toko seperti Ambition dari Bayern atau Premino dari MMT, itu bebas. Yang penting ada asam aminonya. Asam amino ini juga bisa membantu mendistribusikan makanan dari bawah, dari perakaran sampai ke daun sampai ke buah. Nah ini efektif ya untuk mempercepat pertumbuhan tanaman. Nah untuk dosisnya teman-teman, nanti untuk samitnya ini karena sebelumnya itu saya pakai 15 ml per liter air, saya tambahkan dosisnya karena saya lihat kembali ada lagi ya tungaunya, jadi saya tambahkan menjadi 20 ml per 1 tangki 16 liter.
Kemudian untuk emamectinnya atau texodonnya ini saya pakai 10 ml per 16 liter tangki. Fukianya juga 10 ml. Kemudian menyan madunya atau unsur mikronya ini saya pakai 15 ml. Kemudian untuk kalinetnya ini 2 tutup atau 20 ml. MKP nya saya pakai 2 sendok makan. Kabriotopnya 2 sendok makan. Kemudian mankosepnya saya pakai 2 sendok makan, dan asam amino POC nya saya pakai 1 gelas atau 200 ml. Langsung kita ke proses pengadukan bahannya. Oke teman-teman, itu tadi ya kegiatan penyepraian kita hari ini. Selanjutnya saya selesaikan nanti kegiatan penyepraiannya. Nah, untuk video selanjutnya insya Allah saya akan membagikan proses untuk pemupukan yang ketiga kalinya ya, untuk cabai rawit kaliber usia 50 hari. Untuk kegiatannya insya Allah sehari, dan mungkin saya upload selang 2 hari atau 3 hari dari video yang sekarang ini ya teman-teman. Nantikan terus perkembangan cabai rawit kaliber saya ini yang ditanam dengan menggunakan metodenya Mas Udin. Dukung terus channel saya ya teman-teman, Petani Malang Selatan, dengan cara subscribe channel ini, dan juga like videonya, dan juga share videonya apabila teman-teman merasa video-video saya ini bermanfaat untuk orang lain. Semoga untuk hama tungaunya bisa segera terkendali lagi ya, bisa hilang kembali. Yang kita hanya nantinya fokus di perawatan hama yang lain atau perawatan pemberian nutrisinya saja ya. Terima kasih teman-teman sudah menonton video saya dari awal sampai akhir, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.